sebetulnya dari orderan atau order pemerintah kepada sektor perhotelan dari reservasi, booking dan juga lain-lain ini memiliki persentase berapa persen dari keseluruhan kinerja di misalnya saja di hotel ataupun di tempat-tempat dalam lini bisnis sektor perhotelan. Silakan Pak Yusran. Jadi begini, secara revenue memang kontribusi daripada aktivitas kegiatan pemerintah itu cukup besar ya Mas. Tadi saya sampaikan 40-50%. Bahkan ada beberapa daerah yang sangat ketergantungan itu bisa sampai 70%. Nah, kenapa saya bilang sangat ketergantungan? Karena memang di destinasi tersebut belum siap untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata. Mereka masih butuh akses yang besar, pembenahan destinasi dan seterusnya. Nah, kita juga pernah lihat kejadian pada tahun 2015 bahwa pemerintah pernah melakukan kebijakan yang sama. Namun hanya bertahan 3 bulan karena setelah itu mereka dalam perjalanan mereka melihat bahwa impact-nya juga termasuk cukup besar di sana. Khususnya nanti kepada tiap daerah ya, masyarakatnya ini segala macam. Nah, jadi kalau kembali lagi ditanyakan berapa sih besarannya, ya cukup besar kontribusinya. Nanti kita bisa lihat Mas, itu ditanyakan juga dari sektor lainnya seperti penerbangan, ya kan? Khususnya kepada pemerintah daerah juga perlu ditanyakan. Apakah mereka juga akan ada imbasnya nanti dan seterusnya. Termasuk sektor-sektor usaha yang ada di daerah. Karena kalau kita perhatiin, dan daerah banyak kan mayoritas juga pelaku usahanya adalah ketergantung dari proyek-proyek pemerintah juga, pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang menggerakkan dan mereka-mereka yang datang ini dalam rangka berkegiatan bisnis inilah yang menginap di hotel yang kami tarik datanya. Dan hari ini kami selalu bisa menyampaikan bahwa impact terhadap hotel itu pasti cukup besar dan tentu pasti akan juga berimbas kepada yang lain, bukan hanya hotel di sini. Demikian, Mas. Oke, baik. Ini kan masih dalam koridor rencana atau rencana efisiensi anggaran. Sebetulnya adakah langkah antisipasi bahkan langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh sektor perhotelan Pak Yusran saat ini? Saya menjawabnya dengan kita harus bercermin pada saat tahun 2020, pada saat COVID yang lalu. Apakah kalau marketnya itu hilang, kita bisa ada contingency plan? Nggak ada, Mas. Satu-satunya contingency plan kita adalah melakukan efisiensi dan berusaha untuk bertahan. Ya kan? Karena pada saat 2020 COVID itu, marketnya yang hilang. Hotel nggak perlu tutup, pasti tutup sendiri. Orang nggak ada yang bergerak kok. Nah, ini sama terjadi. Pada saat kita mau menjalankan recovery, kami juga menyampaikan yang bisa melakukan percepatan recovery itu juga pemerintah. Apa caranya? Yaitu mendorong kegiatan-kegiatan MICE. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang 2021 sampai 2024. Bagaimana menggerakkan MICE baik internasional, nasional MICE, ya kan, baik itu conference, ya kan, meeting, mereka kerjakan itu. Sehingga percepatan untuk mereka recovery ini berjalan gitu. Tapi kalau kita hanya bicara leisure, nggak mungkin. Karena wishlist itu kita sama liburnya semua. Hanya hari tertentu mereka bergerak, weekend, long weekend. Dan itu tergantung daya beli. Wisman perlu banyak regulasi dan daya saing dalam kita berkompetisi di negara ASEAN. Dan terbukti sampai saat ini kita masih kalah sama Vietnam. Kita masih kalah, yang terbesar ada Thailand, ada Malaysia, Singapura. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita bahwa bagaimana kita bisa optimis untuk melakukan kegiatan pemasaran pariwisata supaya berkembang. Kembali lagi saya tegaskan bahwa memang contingency plan itu cukup besar ya, tapi tidak ada cara lain selain efisiensi. Kalau kita memperhatikan seperti itu, dan semua sudah mengambil langkah tersebut, saya rasa, karena ini bukan lagi sekedar wacana, tapi sudah dituangkan dalam Inpres. Demikian, Mas. Oke, bicara seputar efisiensi, apakah dengan apabila nanti rencana efisiensi anggaran ini diberlakukan, bisa saja terjadi PHK karena memang langkah efisiensi dari sektor pelaku usaha di bidang perhotelan, Pak Yusran? Ya pasti itu ya Mas ya. Karena dalam structure cost kita yang paling tinggi itu pertama adalah electrical, listrik, yang dimana itu sulit kita melakukan efisiensi karena walaupun dia dalam keadaan tamu kosong pun kan abonemennya tetap berjalan. Nah, ini yang terjadi juga bisa kita lihat pada saat kasus-kasus di 2020 saat COVID itu terjadi. Nah, yang kedua yang paling besar itu yang harus kita, dan akhirnya setelah kita nggak bisa mungkin listriknya cuma sedikit bisa efisiensinya, karyawan adalah menjadi hal utama gitu. Nah, ini yang kita
menjadi apa namanya, menjadi pemikiran kepada sebagai usulan kepada pemerintah bahwa sebenarnya pemerintah juga harus melihat ke sana, karena bagaimanapun apapun yang pemerintah lakukan untuk menjalankan program yang mensejahterakan masyarakat, lapangan pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Bagaimana mereka bisa bisa membayar kebutuhan harian mereka, bagaimana mereka bisa mensekolahkan anak-anak mereka, bagaimana mereka bisa melakukan banyak hal karena mereka masih bisa berkesempatan untuk bekerja. Namun kalau lapangan kerjanya menurun, tentu ini menjadi PR besar lagi bagi pemerintah secara nasional untuk bagaimana bisa mendorong atau memicu pertumbuhan ekonomi, apalagi ingin mencapai 8%. Dengan kondisi yang kemarin aja kita baru bicara 5%. Sekarang kita mau bicara 8% dengan adanya efisiensi besar-besaran seperti ini kan juga nggak apakah bisa bagus atau tidak itu nanti pemerintah bisa menjawab sendiri secara data.